Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah. Saya dari Universitas Pakuan. Nomor NPM 0211199283. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perubahan bisnis brand dalam menghadapi VUCA. Di sini ada volatility atau anomali, yaitu situasi di mana Anda mengalami kondisi yang tidak menentu dalam bisnis dan juga lingkungan hidup. Seperti yang kita tahu bahwa 2 tahun ke belakang dunia mengalami pandemi COVID-19 yang cukup mendadak, dan kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan volatilitas yang terjadi pada berbisnis. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak pandemi COVID-19, bisnis tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis. Di saat kondisi volatility terjadi, bisnis juga mulai mengubah visi karena perubahan yang begitu cepat. Yaitu ada juga di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak pandemi COVID-19, bisnis tetap mempunyai ketangguhan dalam menghadapi krisis. Ada juga nasabah tetap loyal kepada pembisnis, juga memanfaatkan produk layanan bisnis sebagai solusi keuangan yang dihadapi di masa pandemi. Di sini ada uncertainty atau ketidakpastian, adalah kondisi di mana tidak memiliki kepastian terhadap situasi bisnis yang ada dan sulit memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi. Fluktuasi harga toko dapat memacu peroleh pendapatan pembisnis yang didapat dari produk. Ketika inflasi meningkat, maka harga pun ikut melambung tinggi. Demikian pula ketika inflasi mengalami penurunan, maka harga pun ikut turun. Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga, baik harga dunia maupun harga di Indonesia. Fluktuasi harga brand dapat terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Ada juga complexity atau kompleksitas, yaitu situasi di mana Anda menemui kerumitan dalam bisnis. Upaya bisnis untuk bisa mempertahankan kinerja tersebut, di mana pandemi tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan dan risiko yang harus dihadapi, baik itu secara internal maupun eksternal. Di saat nasabah mengalami kenaikan, pasti terdapat banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti pembelian macet. Alasannya dikarenakan kondisi perekonomian sedang menurun sehingga nasabah tidak mampu untuk membeli. Di sini ada positifnya dan ada negatifnya. Yang pertama, positifnya, yaitu dengan adanya bisnis, masyarakat sangat membantu dalam masalah perekonomiannya, untuk modal usaha, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan mendesak. Hal ini disebabkan karena dalam bisnis pembiayaan sangat mudah. Di sini juga ada negatifnya. Negatifnya, di saat nasabah makin bertambah, risiko-risiko atau tantangan yang akan dihadapi harus lebih diperhatikan dan mungkin bisa menjadi peristiwa atau hal yang baru dialami pembisnis. Di sini ada juga ambiguity atau ketidakjelasan, atau juga bisa disebut membingungkan. Adalah situasi yang dihadapi tidak memiliki kejelasan dari mata rantai sebab dan akibatnya. Berbisnis juga memacu inovasi digital dan mendorong kinerja bisnis melalui kolaborasi dengan berbagai institusi. Parameter penilai menggunakan konsep leadership yang bisa dikembangkan. Di sini ada anggarannya juga. Dari anggaran tahun 2020 pendapatan meningkat sebesar 24,5
dari tahun 2019. Dari sisi aset mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 9,40%. Jumlah nasabah yang membeli atau yang dilayani pun mengalami peningkatan sebesar 22,15% dari tahun sebelumnya. Omset pembiayaan disalurkan meningkat sebesar 13,34 dari tahun 2019. Sini juga ada kesimpulan. Dinamika dalam dunia bisnis sangat tinggi, khususnya era saat ini karena teknologi, keterbukaan informasi, dan globalisasi mempengaruhi pola bisnis yang ada. Terkadang pembisnis sulit menentukan strategi dalam usahanya karena perubahan dan ketidakpastian yang merupakan bagian dari dinamika itu. Penyesuaian harus dilakukan ketika kita menghadapi ketidakpastian. Apa yang harus dilakukan? Yaitu sikap saling memahami, saling mendengar, saling menyimak, dan berdialog atau understanding. Oleh karena itu akan diperoleh kejernihan atau bisa disebut juga clarity dalam memandang suatu persoalan dengan perspektif yang beragam, karena memang masalah yang kita hadapi betul-betul kompleks. Tidak bisa hanya dengan satu hal saja. Kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak hal. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.